Halo, kita masuk ke dalam sesi untuk membahas plan aset ya. Plan aset atau kita kenal dengan fixed asset, aset tetap. Apa itu karakteristik gitu ya dari plan aset ya? Yaitu sumber daya atau aset yang dimiliki perusahaan. Yang pertama pasti punya wujud fisik ya. Yang kedua, digunakan dalam operasional perusahaan, misalnya mesin untuk memproduksi, bangunan untuk perusahaan melaksanakan operasionalnya, untuk pegawainya bekerja di sana gitu ya. Tidak digunakan untuk dijual ya, not intended for sale. Punya manfaat ya, to be used for the number years. Apa contoh plan aset ya? Ada building ya, vehicle, mesin, apalagi contoh plan aset. Oke, tanah bisa ya, apalagi selain tanah. Equipment ya, peralatan, apalagi komputer atau laptop ya, meja, kursi, itu adalah termasuk plan aset ya. Nah sekarang kita ingin menentukan ya berapa kosnya dari aset tersebut yang akan kita catat gitu ya ke dalam buku perusahaan. Nah, di sini kita menggunakan historical cost principle. Masih ingat ya apa itu historical cost principle? Yaitu mencatat cost sebesar perolehannya ya. Contohnya sebesar purchase price-nya ya. Nah, untuk plan aset ini bagaimana menentukan cost-nya? Maka semua pengeluaran ya atau biaya sampai aset ini siap untuk digunakan ya. Misalnya membeli sebuah mesin ya. Apa saja biaya atau cost dari mesin tersebut? Purchase price pasti ya, purchase price. Apalagi expenditure yang lain. Misalnya biaya freight ya atau pengiriman, apalagi insurance gitu ya, selama dalam perjalanan biasanya barang yang nilainya cukup material diasuransikan. Insurance apalagi ya. Membeli mesin ya perlu adanya biaya instalasi, termasuk ya installation cost sampai mesin ini ready for use. Pertama, kita coba menentukan cost dari aset. Apa contohnya? Cost dari aset tersebut dari tanah ya. Purchase price, yes. Yang kedua apa? Biasanya untuk membeli tanah ya ada perubahan title ya atau balik nama, ada biaya balik nama. Apalagi ada biaya notaris ya tentunya. Biaya komisi untuk brokernya, pajak gitu ya, pajak atas pembelian, dan semua biaya lainnya ya, sampai tanah ini siap untuk digunakan. Kita lihat contohnya Liu Ltd ya, acquire real estate. Cost tanah tersebut sebesar 2 juta, kemudian terdapat biaya gitu ya untuk membongkar old warehouse dengan net costnya 60.000, yang mana biaya pembongkaran 75.000 dikurangi dengan salvage value ya, nilai-nilai sisa dari bangunan tua tersebut yang masih bisa dijual ya. 75.000 dikurangi 15.000 sehingga net costnya 60.000. Kemudian ada additional expenditures ya, biaya untuk notaris 10.000, komisi 80.000. Berapakah kos dari tanah tersebut? Maka kita jumlahkan semuanya ya.
Ya, dari harga tanah tersebut 2 juta kita tambahkan dengan biaya pembongkaran gudang 60.000, biaya notaris 2.000, real estate commission 80.000, sehingga total cost dari tanah 2.150.000. Jurnalnya, karena ini adalah aset, maka aset bertambah kita catat di debit ya. Land sebesar 2.150.000, kreditnya ini cash 2.150.000. Land improvement ya. Kalau land improvement apa ini? Land improvement ya, contohnya driveway ya, membuat jalan ya, membuat parkiran, membuat pagar, landscaping, underground sprinkle ya. Jadi membuat suatu area gitu ya. Tentunya area ini punya limited life ya, limited useful life. Kalau tanah bagaimana tadi tanah? Kalau tanah punya masa manfaat dapat digunakan berapa tahun tanah? 10 tahun, 5 tahun, 20 tahun, yes ya, lebih dari 20 tahun ya. Tanah umurnya bisa dibilang forever ya, sehingga punya umur yang tidak terbatas atau unlimited life. Beda dengan land improvement ya, karena land improvement ini adalah bangunan yang ditambahkan, atau bukan bangunan ya, tapi seperti struktur ya, yang ditambahkan untuk kebutuhan jalan, kebutuhan parkir, kebutuhan pagar, sehingga land improvement ini punya useful life ya, punya masa manfaat ya. Sehingga land improvement karena masa manfaatnya limited, terbatas, maka nantinya kita akan belajar land improvement ini kita akan menghitung depresiasi. Beda dengan tanah. Kalau tanah karena umurnya unlimited, maka tanah tidak dilakukan perhitungan depresiasi. Building. Building cost, apa saja building cost? Ya. Ada contract price, biaya arsitek ya, biaya izin, biaya excavation ya, dan biaya lainnya sampai building ini siap digunakan ya. Equipment ya, equipment apa aja selain purchase price? Ada pajak, ada biaya freight, insurance, assembling, installing, testing ya, semua biaya sampai equipment ini ready for use. Contoh equipment ya. Di sini Lennart Huang Group membeli delivery truck dengan harga 420.000. Related expenditure terkait dengan pembeliannya yaitu ada pajak 13.200, painting dan lettering 5.000, motor vehicle license 800, 3-year accident insurance policy 16.000. Nah, disuruh menentukan berapakah cost dari truk tersebut ya. Kita identify biaya purchase price, yes 420.000 ini pasti kita menjadi biaya dari cost truk ya. Pajak, yes ya, terkait dengan pembelian cost truk 13.200. Painting dan lettering biasanya untuk membeli truk delivery, kalian tahu ya, ada label, ada letter dari nama perusahaan ya. Karena truk ini digunakan untuk delivery, maka perlu gitu ya dicat gitu ya, di lettering dengan nama perusahaan, sehingga biaya painting dan lettering ini perlu ditambahkan sebagai cost dari truk. Motor vehicle license ya, izin license kendaraan tersebut on the road gitu ya,
atau di Indonesia kita kenal dengan STNK. Izin STNK biasanya bagaimana? Sekali izin untuk selamanya atau bagaimana? Setiap tahun ya STNK. Izin untuk melakukan beroperasi di jalan. Sehingga bagaimana, izin ini merupakan cost dari aset atau kita masukkan sebagai biaya? Ya. Izin ini kan selalu renewed gitu ya. Yang punya masa hanya setahun, lalu diperpanjang lagi setahun, diperpanjang lagi setahun ya. Sehingga ini tidak ada kaitannya dengan cost untuk pembelian dari delivery truck ini, sehingga tidak dimasukkan ya untuk biaya STNK. 3-year accident insurance. 3-year ini setelah beli masih 3 tahun kemudian ya. Apakah ini termasuk harga dari pembelian cost dari delivery truck? Enggak ya, karena dia masih 3-year accident, masih 3 tahun kemudian, sehingga tidak boleh menjadi cost dari aset delivery truck ya. Maka ini kita tidak masukkan ya, sehingga yang dimasukkan harga pembelian truk 420.000 ya. Kemudian pajaknya 13.200, painting dan letteringnya 5.000. Ya, sehingga biaya cost delivery truck yang kita catat di aset perusahaan sebesar 438.200. Ya. Lalu vehicle license kita catat sebagai apa? Sebagai expense ya, menjadi biaya, bukan sebagai aset ya. 3-year accident insurance, asuransi yang dibayar untuk 3 tahun kemudian kita catat sebagai prepaid insurance ya. Nah ini bagaimana nih ketika ada expenditure during useful life ya. Misalnya setelah tadi ya delivery truck ini siap digunakan, ternyata di sepanjang umurnya ada biaya perbaikan, maka biaya perbaikan ini akan kita catat sebagai maintenance and repair expense ya, sebagai revenue expenditure. Nah, kalau perbaikannya ini hanya untuk memaintenance atau mengganti yang rusak, berarti kan tidak mempengaruhi produktivitas dari equipment tersebut ya, sehingga kita catat sebagai expense. Bagaimana kalau ternyata perbaikan yang dilakukan ini meningkatkan ya, increase operating efficiency, productive capacity, useful life of plant asset ya. Misalnya mesin tersebut di-upgrade gitu ya, sehingga tadinya bisa umurnya kira-kira diperkirakan untuk 100.000 km, dengan penambahan gitu ya, instalasi peralatan yang baru ya, maka umurnya menjadi misalnya lebih lama. Tadinya mampu beroperasi 100.000 km menjadi 150.000 km, maka akan menambah cost dari aset, maka kita catat sebagai plan aset ya, atau sebagai capital expenditure ya. Oke, itulah cara menentukan cost aset.